Welcome back guys, welcome back with me Vita. Today's lesson I'm gonna invite you to join with me to learn about how to get it conjunction. What means about conjunction guys? Okay, conjunction for a little bit explaining is one of 8 part of speech, same with preposition that we should learn before lesson guys together. And for today's lesson I'm gonna invite you to join with me to learn about conjunction guys. There are much lesson about conjunction, so I'm suggest you for stay and focus and for see what I explain with your repeat again or with your write on your book until you got it what I mean, and you can practice it for a day. Okay guys, we are started now about conjunction. What means about conjunction guys? So conjunction is a connector between two sentences through two clauses, phrases, or words. So guys, jadi conjunction ini adalah pengkoneksi antara dua kalimat, dua klausa, dua frasa, atau dua kata atau kata-kata gitu guys. Kemudian ada tipe-tipe dari conjunction sendiri guys, type of conjunction. So for you don't know guys, there are coordinating conjunction, correlative conjunction, subordinating conjunction guys. So we are started. Let's start it for coordinating conjunction. You can see guys, there are fun boys. Fun boys ini singkatan ya guys, singkatan dari A, N, dari bagian-bagian yang disebut dengan coordinating conjunction ini guys. Jadi di dalam fun boys ini huruf F digunakan untuk memberitahukan tentang for, huruf A untuk N, huruf N untuk nor, huruf B untuk but, O untuk or, Y untuk yet, and S untuk so. You can say in English F, A, N, B, O, Y, S, like that guys. Jadi apa yang dimaksudkan dengan coordinating conjunction ini ya guys? Jadi guys, coordinating conjunction ini juga menggabungkan menggabungkan kata-kata guys, atau frase gitu guys, yang dia punya artiannya itu sama, dia punya persamaan gitu guys di bagian grammatical struktur gitu guys. Jadi kira-kira coordinating conjunction ini dia tergolong dependent atau independent ya guys? Oke. Jadi guys, coordinating conjunction ini sendiri dia tergolong independen ya guys, independent clause. Jadi kenapa dia tergolong independen? Karena dia sudah bisa berdiri sendiri ya guys, dia tidak perlu bantuan. Dia bisa menjelaskan dirinya dari kata plus kata, atau frase plus frase, atau clause plus klausa, atau dependent clause plus dependent clause, seperti itu guys. So for example guys, word plus word, you can see guys, word plus word. Tolong kita ini nih. Okay guys, for example guys, you can see word per word.
She likes pizza and cake. Jadi contohnya dia perempuan ini menyukai pizza dan cake. Jadi kata pizza dan cake ini, dua kata ini digabungkan memakai conjunction and. Conjunction and sendiri ini merupakan conjunction yang berada di dalam coordinating conjunction, guys, di dalam Fun Boy Study. Kemudian frase plus frase. You can see, guys, you can make kalimat, make sentence like this. He may be the room or on the roof. Jadi maksudnya dia laki-laki ini kemungkinan atau mungkin di dalam kamarnya atau di atas atap. Yang menjadi conjunction di sini adalah kata atau. Yang merupakan dua frase di sini adalah in the room dan juga on the roof. Kalian bisa paham? Oke, lanjut. Kemudian klausa plus klausa, guys. Klausa plus klausa. Seperti kalian bisa membuat kalimat what you eat and what you drink affect for your body or for your health. Jadi guys, apa yang dimaksudkan dari kalimat ini? Apa yang kamu makan, what you eat, and what you drink, apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum, affect your for your body or for your health. Berefek atau berdampak pada tubuhmu atau pada kesehatanmu. Seperti itu, guys. Jadi yang menjadi conjunction di sini yaitu conjunction and, guys. Kemudian independent clause plus independent clause, guys. Yang dimaksudkan independent clause dan independent clause lainnya itu independent clause digabungkan dengan independent clause itu maksudnya kita membuat kalimat seperti apa ya, guys? Oke, kita simak bersama. Kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini, guys. The cat jumped over the mouse and the mouse ran away. The mouse ran away. Jadi yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah the cat jump over the mouse. Jadi kucing itu melompat. Ini kejadian yang sudah terjadi di masa lampau ya, guys. Soalnya jump ini saya menggunakan akhiran ed yang berarti menggunakan past tense ya, guys, waktu lampau. Jadi kucing itu melompat melampaui tikus itu. Jadi the cat jump over the mouse and ini conjunction ya, guys. Jadi yang kemudian kita lanjutkan dulu, the mouse run away. Jadi the mouse run away itu maksudnya tikus itu berlari terus, jadi kayak dia berlari begitu, guys. Jadi yang dimaksudkan di sini dalam kalimat ini adalah independennya, guys. Jadi biarpun kata the cat jump over the mouse ini terpisah dari and the mouse run away, tetap dia punya kalimatnya itu dia sudah menjadi satu kalimat yang lengkap karena sudah ada objek sama sudah ada kata kerjanya, guys. Objeknya cat dan kata kerjanya melompat. Kata keterangan sudah ada, over the mouse. Dia sudah lengkap dalam satu kalimat, guys. Itu yang dimaksud dengan independent clause. Klausa independen gitu, guys. Jadi dia udah satu tingkat dari sentence ya, guys, dari kalimat. Kemudian klausa itu kan ada objek sama kata kerjanya. Kemudian, guys, the mouse run away. Jadi tikus itu terus berlari gitu, guys.
Jadi kalimat ini atau klausa ini sudah mempunyai objek dan juga mempunyai kata kerja, dan juga away ini merupakan kata atau keterangan objek atau seperti itu ya guys, elemen lain yang menerangkan si objek tersebut guys. Jadi kemudian kalian bisa lihat guys, itu penggunaan dari fanboys atau coordinating conjunction yang kalian bisa yang disingkat fanboys secara gaul ya guys. Oke guys, kemudian kita masuk ke correlative conjunction. What's mean about correlative conjunction guys? Oke, for you don't know about correlative conjunction ini sendiri merupakan penggabungan kata juga ya guys, karena memang ini conjunction, jadi kita menggabungkan kata. Penggabungan kata juga menggabungkan frase atau juga klausa guys, yang mempunyai hubungan gitu guys. Jadi hubungannya itu yang mempunyai hubungan yang dibilang lengkap gitu guys ya. Jadi ada yang sudah disediakan di sini, yaitu contohnya ya guys, kata both and. Jadi ada garis miring di situ baca atau ya guys. Tapi dalam bahasa Inggris kita ngomongnya kayak gini, both or and gitu guys. Jadi both ini dalam artian sendiri, dalam bahasa Indonesia itu artinya kedua. Kemudian and, dan. Jadi mungkin kalian bisa membuat kalimat dengan kedua kata ini guys. Kedua kata ini akan menjelaskan maksud dari contohnya satu frase, kemudian satu frase lagi guys. Kemudian ada whether or. Saya yakin kalian sudah memahami ya guys, soalnya baterai saya udah mau habis ya guys. Di sini lampunya masih mati, masih padam. Jadi saya mau menjelaskan secara singkat saja ya guys mengenai arti-artinya. Kalau penggunaannya sendiri kalian nanti bisa lihat di description box ya guys. Di description box yang akan saya tulis lengkap dengan dia punya example-nya, contohnya. Kalian keep watching ya guys. Yang diartikan dengan both yaitu kedua, dan diartikan dengan and yaitu dan. Yang diartikan whether yaitu apakah, yang diartikan or yaitu atau, yang diartikan not only yaitu tidak hanya, yang diartikan but also tetapi juga. Jadi kayak contohnya, aku tidak hanya mendapatkan nilai yang bagus, tetapi aku juga mendapatkan beasiswa gitu ya. Begitu guys. Seperti contohnya seperti itu. Untuk contohnya seperti itu guys. Aku tidak hanya mendapatkan nilai yang bagus, tetapi aku juga mendapatkan beasiswa. Contohnya seperti itu guys. Untuk membuat kalimat menggunakan correlative conjunction ini, dia menghubungkan. Kemudian either itu artiannya baik ya guys, bukan dalam artian apa ini. Either di sini dalam artiannya baik. Or atau. Kemudian neither ini tidak ada, nor tidak juga, just hanya, so sebagai, so begitu. Kemudian the itu juga, as sebagai, if jika, dan kemudian rather artinya rather itu artinya tidak ada ya guys, tidak ada. Dan then artinya dan. Kalau THEAN itu artinya bacanya dan ya, dan itu artinya bukan kemudian ya guys.
Mungkin nanti kita bahas lagi guys arti then. Kemudian no soccer. No soccer itu tidak lebih, maksudnya tidak lebih ya guys, tidak lebih. Dan di sini kita bisa pakai tidak lebih dari gitu guys, tidak lebih no soccer dan dari sunch seperti yang, that itu yang, so itu sebagai that itu, atau bisa digabungkan menjadi sehingga ya guys, so that. Okay, jadi I think a correlative conjunction you can got it about a little explaining. And for next we are gonna explain, I'm gonna explain about subordinating conjunction guys. For you don't know about subordinating conjunction, subordinating conjunction ini dia tidak bisa berdiri sendiri ya guys, dia punya induk kalimat dan juga anak kalimat guys, yang menyatukan menjadi satu kalimat yang padu atau utuh gitu guys. Jadi dia punya bagian-bagiannya itu seperti kalian bisa lihat di dalam, ada after, although, as if, as long as, jadi as if, as long as much as soon as far as, seperti itu guys. Untuk artiannya nanti kita bahas. Jadi subordinating conjunction ini mengkombinasikan kata-kata ya guys. Di dalamnya ada subjek dan ada juga kata kerja. Jadi untuk kalimatnya sendiri guys, kalian bisa membuat seperti after ini guys, seperti kata conjunction after. Jadi I go to go to school after I'm pick up my sister or my little brother in or at the school guys, seperti itu. Jadi saya after di sini menghubungkan saya akan ke sekolah gitu, I want to go to school after, setelah aku menjemput adikku di sekolahnya gitu guys. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata ini untuk kalian harus memahami. Nanti saya jelaskan maksud dari kata-kata ini dalam bahasa Indonesia supaya kalian bisa mudah untuk membuat kalimat dalam kata-kata ini guys, menggunakan kata-kata ini. Yang pertama after itu mempunyai artian sendiri, setelah. Kemudian although itu dia mempunyai artian meskipun ya guys. Kemudian as punya artian sebagai, as if sebagai jika, as long as selama. Jadi gitu guys. As long as itu, long itu kan panjang ya guys, ada tahu dalam artian lama gitu guys, dalam kurun waktu lama. Jadi as long as di sini dimaksudkan adalah selama. Kemudian as much as, sebanyak gitu guys. Kemudian as soon as, sesegera aja gitu, sesegera gitu guys. Kemudian as far as, sejauh gitu guys. Kemudian as long, long itu juga merupakan artian dari meskipun ya guys. Kemudian by the time, pada waktu gitu guys, pada waktunya. In as much as, sebanyak, tadi di atas ada juga sebanyak. Kemudian in as much, sebanyak, dan juga in as much ini diartikan di dalam ya, sebanyak juga, atau Oke, kita lewat dulu guys. Kemudian in order to, untuk. Kemudian in order that, untuk itu.
Atau kalian bisa in order that itu untuk, kemudian in order to itu untuk, kemudian in order that itu agar. Kalian bisa menggunakan in order that untuk kata agar dalam bahasa Indonesia diartikannya. Kemudian in case itu dalam hal. In case itu dalam hal. Kemudian lest itu artiannya in case itu dalam hal, lest itu nanti kita balik lagi ya guys, kita lanjut dulu. Tong itu meskipun, kemudian now that itu sekarang itu, now since sekarang sejak, since itu kan sejak ya guys, now when itu sekarang ketika atau sekarang kemudian gitu. When itu bisa berarti ketika, bisa berarti kemudian, bisa berarti kapan gitu guys. Now sekarang. Kemudian lanjut even if, bahkan jika. Even if dalam artian ini yaitu untuk kata bahkan, bahkan jika, bahkan even, bahkan. Kemudian even tong meskipun, even tong itu meskipun ya guys, even tong, all tong itu maksudnya semuanya meskipun, itu dalam artian bahasa Indonesia. Cuma ada perbedaan-perbedaan yang akan saya jelaskan nanti untuk even dan all tong dan juga tong. Kemudian provided disediakan gitu guys, disediakan itu, disediakan itu. Kemudian if jika, jika, kemudian if then jika demikian, kemudian if only jika hanya, kemudian just as, kemudian just as itu hanya sebagai, where dimana, wherever dimanapun. Whereas dalam artian di sini yaitu sedangkan ya guys, sedangkan, whereas sedangkan. Kemudian where if dimana jika, kemudian whether apakah. Whether itu dalam artian apakah ya guys. Kalau kalian mau bilang kata apakah, kalian bisa ganti dengan kata whether ini. Kemudian since itu sejak, because itu karena, whoever itu siapapun, unless itu kalau artian unless sendiri yaitu kecuali ya guys, unless kecuali. While itu ketika ya guys artiannya. Before sebelum, why mengapa, kemudian so that jadi begitu, until sampai, how bagaimana, then kemudian, then itu bukan artian kemudian ya guys, kalau THAN. Kemudian till atau maksudnya mungkin still ya guys, or until kalinya maksudnya sampai. Kemudian whenever dimana, kapanpun. Kemudian supposing supposing itu seperti sediakan mungkin ya, nanti kalian cek juga guys. Kemudian ada when, kapan, or not, atau tidak, what apa, if when jika, ketika atau jika kapan gitu guys. Oke guys, itu perbedaannya gimana, atau maksudnya kalau kalian gunakan autong itu saat apa, even tong itu saat apa. Oke, aku akan bahas di sini ya guys. Oke, so kalian bisa lihat di sini aku tidak ini dia lagi ya guys, potong dia punya screenshotan, soalnya buru-buru mau ngajar buat kalian. Comparison baterai masih bisa kali ya. Oke, comparison dalam artian ini yaitu perbandingan ya guys. Comparison itu perbandingan. Kemudian ada perbandingan, ada waktu, time, ada konsesi, ada relative pronoun, kata ganti relatif, ada reason, ada alasan, ada condition, ada kondisi. Kemudian nanti ada juga place, tempat, relative adjective, kata sifat relatif, kemudian manner atau tata krama ya guys. Oke, yang pertama kita buru ya guys, karena ini baterai saya
Kemudian comparison itu perbandingan. Dan di sini ada dia punya kata-kata yang ditulis sebagai bagian dari comparison ini, perbandingan, yaitu kata then. Then itu dibandingkan ya guys. Dalam artian ini then itu oke, saya sudah mengerti guys. Tadi then itu diartikan dibandingkan gitu guys. Kemudian rather than itu bisa dalam artian perbandingan, dibandingkan. Kemudian rather than itu oke, kita lewat dulu ya guys. Whether itu apakah, as much as itu sebanyak, kemudian whereas itu sedangkan. Oke, yang penting kalian memahami apa bagian-bagian apa yang masuk di dalam comparison. Jadi kalau kalian ingin membandingkan sesuatu, kalian bisa pakai kata-kata ini guys. Then, rather than, whether, as much as, whereas gitu guys. Kemudian kita lanjut ke time. Kalau time sendiri bagian-bagiannya tuh ada dimasukkan after, as soon as, until, whenever, now that. Jadi kata yang menerangkan waktu ya guys. Kalau kalian mau ngomong waktu gitu, waktu sampai, contohnya until, after setelah gitu, as soon as sesegera gitu guys, whenever dimanapun gitu guys, kapanpun, whenever kapanpun, terus now that sekarang itu. Jadi berhubungan sama waktu ya guys. Itu kalian bisa pakai, ini masih tergolong di subordinating conjunction ya guys. Nah, kemudian sedikit pemberitahuan subordinating conjunction itu oh iya, tadi saya sudah bilang ya guys, sorry hilang fokus. Subordinating conjunction itu dependent ya guys, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak seperti coordinating conjunction yang bisa berdiri sendiri. Kemudian concession itu seperti konsesi, dia punya pengertian Indonesianya konsesi. Jadi ini ada tong, ada all tong, ada even tong, itu yang saya mau jelaskan. Kalau kalian belum tahu ya guys, even tong itu punya artian meskipun, all tong punya artian juga meskipun, tong juga demikian punya artian meskipun. Tapi cara membedakannya seperti ini guys. Kalau even tong dia punya penekanannya meskipun itu lebih menekan gitu guys. Jadi dia ada penekanan di even tong. Jadi saya contohnya kayak dalam keadaan yang urgent gitu, yang danger, contohnya kayak gitu, yang dalam keadaan bahaya, contohnya bom mau meledak 20 menit lagi gitu contohnya, atau bagaimana, tapi dia masih meskipun dia mengetahuinya, dia masih tetap stay di untuk menolong orang-orang yang berada di dekat-dekat itu, contohnya kayak gitu guys. Kalian bisa menggunakan kalimat yang kayak menekankan meskipun itu. Kemudian kalau untuk altong itu kayak ada dua frase gitu, contohnya klausa gitu contohnya. Terus kalian altong itu berada di tengah-tengah atau berada di depannya. Dia menjelaskan meskipun dia tapi dia tetap pergi gitu. Meskipun dia sakit, dia masih pergi, dia masih berangkat ke sekolah, atau dia tetap pergi ke sekolah gitu. Contohnya altong bisa kalian pakai. Kemudian untuk tong ini banyak saya dapati itu dia berada di akhir kalimat ya guys. Jadi contohnya kalian ngomong apa ya? Saya sakit. Saya sakit dan ibu saya tidak mempunyai uang untuk membawa saya atau mengantarkan saya ke rumah sakit. Meskipun itu bisa kalian tambahkan di belakang gitu guys. Nanti kalian cari lagi apa perbedaan yang spesifik, tapi secara garis kecilnya seperti itu guys. Saya rasa itu sudah menambah pemahaman teman-teman tentang membedakan tong, altong, sama even tong. Jadi even tong itu dia menekankan sekali guys tentang meskipun itu, tentang kata meskipun di dalam artian even tong ini. Kemudian relative, kalian bisa lihat relative pronouns atau kata ganti relatif. Di dalam sini ada who, ada whoever, ada whom, ada whomever, ada whose. Jadi who ini berartian siapa, whoever ini berartian siapapun, whom ini berartian yang, whomever ini siapapun juga dalam artiannya, kemudian whose ini yang. Jadi relative pronoun ini
dia punya bagian-bagiannya seperti ini guys, untuk pengetahuan kalian. Jadi pronoun dibilang saja pronoun ya guys, kata ganti. Berarti kata ganti ini bisa berupa orang, bisa berupa benda gitu guys. Kemudian reason ini alasan ya guys. Alasan ini bisa kalian lihat di sini ada because, karena, sign, sejak. Itu bisa menjelaskan keterangan mengapa objek itu dia melakukan itu gitu guys. Itu bisa menerangkan dengan alasan tersebut yang akan kalian berikan dalam kalimat tersebut guys. Because, jadi contohnya saya tidak pulang ke rumah karena saya masih mengerjakan pekerjaan kelompok bersama teman-teman gitu, contohnya gitu. Atau untuk kata sejak ya, perut saya sakit sejak pagi karena perut saya sakit sejak pagi gitu. Jadi yang menerangkan kenapa perutmu sakit gitu sejak pagi gitu. Atau itu kayak belum terlalu lengkap ya guys, bisa kalian pakai kata alasan yang lain gitu yang untuk melengkapi alasan itu. Atau saya tersesat sejak malam, itu yang mengakibatkan saya tidak bisa pulang, contohnya seperti itu. Sejak itu nanti menjelaskan yang di belakang itu, yang memenuhi sebelumnya, penjelasan daripada objek sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada in order to, jadi itu bisa kalian pakai sebagai artiannya itu untuk. Kalau as itu kalian sudah tahu sebagai. Kemudian condition itu kondisi ya guys, kondisi. Jadi jika, hanya jika, jadi ya kayak mengandai-andai gitu, masih kondisi, tergantung kondisinya. Kita lihat aja ke depan gitu contohnya. Jadi hanya jika contohnya kayak gini, saya bisa mengikuti ujian akhir semester hanya jika saya melunasi uang SPP saya lebih awal gitu. Hanya jika saya mampu melunasi uang SPP saya gitu, orang tua saya dapat melunasi uang SPP saya. Jadi hanya jika itu kayak kondisinya belum pasti gitu, hanya masih mengandai-andai, masih menduga-duga, masih berharap gitu guys, contohnya kayak gitu. Kemudian unless ini kecuali ya guys. Kemudian provided that, dibandingkan itu. Assumption that, mengasumsikan bahwa. That ini bisa itu, bisa diartikan bahwa. Nah, itu bisa menambah kalian punya vocabulary kan guys, karena penjelasan-penjelasan dan pengertian-pengertiannya juga sudah dirincikan. Kemudian place, ada where, wherever. Jadi place ini menunjukkan ke pertanyaan-pertanyaan, jadi 5W plus 1A atau apapun itu bisa ditambahkan wherever juga, di mana, contohnya where, di mana, terus wherever, dimanapun, contohnya kayak begitu. Relative adjective, jadi adjective itu kan kata sifat ya guys, kata sifat relatif. Kata sifat relatif di sini yang bisa masuk itu contohnya kayak kata that. That itu dalam artiannya itu gitu guys. Kemudian whatever itu apapun gitu guys. Whatever, apapun, seperti itu. Kemudian kita masuk ke manner. Yang diartikan dengan manner itu yang saya suka sekali guys, ini artiannya itu tata krama. Jadi kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris itu kita ngomongnya itu lebih sopan gitu guys. Memang banyak orang yang untuk anak muda ya guys tidak terlalu menggunakan kata-kata seperti ini, namun bagi saya itu lebih ini gitu guys,